Ignorantia excusator non juris sed facie. Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tapi tidak demikian dengan halnya ketidaktahuan akan hukum. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional oleh saya, Siti Rahmah Nurul Aulia. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memberitahukan mengenai referensi buku yang saya pakai untuk menjelaskan materi hari ini, yaitu dari Pengantar Hukum Indonesia, karya Neng Yani Nurhayani, SHMH. Lalu selanjutnya ada Pengantar Hukum Indonesia dari Profesor Dr. Teli Sumbu, SHMH. Lalu selanjutnya ada Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, karya Dr. Andes Kansil, SH. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan hukum di Indonesia dari masa VOC 1602 hingga 1799. Gubernur Jenderal pada saat itu yaitu Peter Both yang diberi wewenang untuk membuat peraturan yang diperlukan untuk kepentingan VOC atau Van Indies Company di daerah-daerah kekuasaannya. Setiap peraturan yang berlaku tersebut diumumkan berlakunya melalui plakat, yaitu pada tahun 1635. Lalu pada tahun 1642, plakat ini disusun dan diumumkan di Batavia dengan nama Statuta van Batavia. Lalu selanjutnya ada pada masa pemerintahan Belanda, yaitu 1800 hingga 1942. Jadi yang pertama pada masa Besletten Regering yaitu 1814 sampai 1855. Jadi pada masa ini raja mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah jajahan dan langsung mengatur daerah jajahan tersebut. Untuk mengatur pemerintahan Hindia Belanda, raja mengangkat komisaris jenderal yaitu Elout, Buyckes, dan Van der Capellen. Nah, lantas bagaimana sih pelaksanaan peraturan-peraturan hukum yang sudah dibentuk tadi dan khususnya yang sudah dikodifikasikan? Nah, jadi peraturan hukum yang sudah dikodifikasikan diberlakukan sebagai hukum positif bagi orang-orang Eropa Hindia Belanda. Nah, hukum positif itu sebagai suatu sistem hukum yang dipengaruhi oleh yang pertama, yaitu politik hukum negara yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada kesadaran hukum masyarakat. Nah, jadi politik hukum suatu negara kan biasanya dicantumkan dalam undang-undang negara yang bersangkutan dilaksanakan melalui dua segi, yaitu yang pertama bentuk hukum dan cara hukum. Jadi bentuk hukum itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Nah, tertulisnya itu sendiri yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang tertulis diterapkan dalam suatu undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif. Yang tertulis ada dua macam, yaitu kodifikasi dan tidak dikodifikasikan. Lalu yang kedua ada tidak tertulis. Nah, yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan. Lalu selanjutnya ada corak hukum. Corak hukum dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu unifikasi, dualistis atau dualisme, dan pluralistis. Nah, unifikasi sendiri berlakunya suatu sistem bagi setiap orang dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu untuk dualistis sendiri, yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial yang berbeda di dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara. Contohnya seperti pasal 131 DA 162 IS. Dan yang terakhir, pluralistis sendiri, yaitu berlakunya atau bermacam-macam sistem hukum bagi kelompok-kelompok sosial yang berbeda di dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara. Jadi contohnya seperti hukum waris tadi. Nah, lantas bagaimana sih politik hukum yang dijalankan pemerintahan Belanda di Hindia Belanda itu?
Nah, jadi tercantum dalam pasal 11 AB memuat perintah kepada hakim untuk memberlakukan hukum perdata Eropa bagi golongan dan hukum perdata adat bagi golongan lain dalam menyelesaikan suatu perkara. Nah, jadi dalam pelaksanaannya membedakan golongan untuk memberlakukan hukum perdata berdasarkan sistem hukum masing-masing masih sangat sulit karena tidak adanya asas pembeda yang tegas walaupun ada ketentuan pasalnya. Nah, lalu peraturan yang maaf, peraturan yang dihasilkan pada reglemen Besluiten tadi itu apa aja sih? Jadi ada 5. Yang pertama dari reglemen of Rechterlich Organisasi atau RO atau peraturan-peraturan organisasi, dan yang kedua ada Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB atau ketentuan-ketentuan tentang perundang-undangan. Lalu yang ketiga ada Burgerlijk Wetboek atau BW atau juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu yang keempat ada Wetboek van Koophandel atau WVK atau juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu yang kelima ada Reglement of Rechtsplanning atau RV atau juga disebut dengan Peraturan tentang Hukum Acara Perdata. Lalu selanjutnya, pada masa Regering Reglement atau RR, pada tahun 1855 sampai 1926, jadi pada masa ini terjadi perubahan pada Gunwet sebagai akibat dari pertentangan antara parlemen dan raja dengan kemenangan parlemen. Akibatnya, kekuasaan raja di daerah jajahan dibatasi. Jadi undang-undang atau wet yang mengatur keadaan daerah jajahan tidak dibuat oleh raja dengan Koninklijk itu oleh raja bersama-sama dengan parlemennya. Jadi peraturan dasar tentang pemerintah yang dibuat untuk kepentingan daerah jajahan di Indonesia itu terbentuk undang-undang atau wet waktu itu yang dinamakan dengan Regering Reglement atau RR tadi. Nah, jadi selain itu golongan penduduk dibagi juga atas 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada golongan Eropa, lalu yang kedua ada golongan Bumi Putra, dan lalu yang ketiga ada golongan Timur Asing. Nah, peraturan yang dihasilkan dari Regering Reglement tadi itu apa aja sih? Yang pertama ada kekuasaan di antara monarki, konstitusional, dan parlementer. Lalu yang kedua ada penggolongan penduduk terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra atau Indonesia. Lalu yang ketiga ada peraturan masa Regering Reglement seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk golongan Eropa, lalu Algemene Politiestafreglement atau sebagai tambahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk golongan Eropa tadi. Lalu selanjutnya yang ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi orang bukan Eropa. Lalu yang keempat ada Politiestafreglement bagi orang bukan Eropa, dan yang kelima ada Wetboek Vaststafrecht yang berlaku bagi semua. Nah, selanjutnya yang terakhir ada masa Indisstafregeling atau IS. Jadi pada tahun 1918 dibentuk Volksraad atau DPR sebutannya. Di sini bangsa Indonesia itu diberi hak untuk turut membuat undang-undang. Jadi Gunwet itu mengalami perubahan, tata pemerintahan Hindia Belanda yang mengalami perubahan juga. Jadi RR yang tadi 1855 diubah dan diganti menjadi IS mulai dari 1 Januari 1926. Nah, adapun tata urutan perundang-undangan menurut IS yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Grondwet atau konstitusi tadi dari kerajaan Belanda, lalu yang kedua ada Wet atau undang-undang yang dikeluarkan oleh raja dan parlemen, dan yang ketiga ada firman raja yang dibuat oleh raja, lalu yang keempat ada Ordonansi yang dibuat oleh Gubernur Jenderal bersama dengan Dewan Hindia dan DPR Hindia Belanda. Lalu yang kelima ada Regering Verordening atau peraturan pemerintah yang dibuat oleh Gubernur Jenderal bersama Dewan Hindia. Nah, jadi peranan proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi tata hukum Indonesia, jadi tata hukum itu ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia dan negara Indonesia.
Oleh karena itu, adanya tata hukum Indonesia itu baru sejak lahirnya negara Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Jadi pada saat berdirinya ini dibentuklah tata hukumnya. Jadi ada pun hal yang menyatakan dalam hal ini seperti yang pertama ada proklamasi kemerdekaan, yaitu yang berbunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan pernyataan tersebut mengandung arti bahwa menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Jadi pada saat itu juga ditetapkan tata hukum Indonesia sekedar mengenai bagian yang tertulis di dalam Undang-Undang Negara, itulah yang tertulis tata hukum Indonesia. Nah, hal apa sih yang memuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tadi? Undang-Undang Dasar hanya memuat ketentuan-ketentuan dasar saja dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Jadi masih banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diselenggarakan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang. Karena sampai saat ini juga masih belum banyak undang-undang yang dihasilkan, maka aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 masih mempunyai arti penting. Nah, dengan adanya aturan peralihan ini, pengaturan dalam perundang-undangan organik untuk membuat suatu perundang-undangan baru masih harus menggunakan peraturan perundang-undangan dari tata hukum sebelum 17 Agustus 1945, ialah tata hukum Belanda itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu mengenai politik hukum nasional. Nah, penggunaan istilah politik sering mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Misalnya seperti dalam kata ilmu politik, yang diartikan politik dalam hal ini ialah sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan, suatu tata cara pemerintahan. Kemudian kalau kata politik ini digunakan dalam perkataan, politik para pedagang berarti suatu tipu muslihat atau daya upaya para pedagang. Nah, tapi kata politik dalam perkataan politik hukum nasional menurut Hartono Hadi Suprakto SA berarti kebijaksanaan atau policy dari penguasa negara Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hal ini dengan sependapat dengan Teguh Muhammad Radi yang menyatakan bahwa adapun politik hukum di sini hendaknya kita artikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arahan kemana hukum kehendak diperkembangkan. Nah, jadi berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum itu adalah perhatian kebijaksanaan tentang suatu hal yang terdapat dalam berlakunya di negaranya. Lalu yang selanjutnya, suatu jalan untuk memberikan wujud sebenarnya kepada yang dicita-citakan dan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai kemana hukum itu hendak dikembangkan atau ke arah hukum yang dicita-citakan. Nah, jadi politik hukum pada hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan yang untuk itu dilalui proses pemilihan tujuan. Nah, jadi politik hukum suatu negara dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan melalui dua cara. Yang pertama yaitu bentuk hukum. Bentuk hukumnya secara tertulis yang berlaku sebagai hukum positif dan hukum tidak tertulis. Nah, yang kedua yaitu dari corak hukum, yaitu unifikasi. Unifikasi itu adalah berlakunya satu sistem hukum bagi semua warga di dalam suatu negara. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, dan contoh lainnya seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu selanjutnya ada dualistis. Dualistis itu merupakan berlakunya dua sistem hukum bagi dua negara yang berbeda di dalam satu negara. Nah, contohnya seperti pasal 163 LS dan pasal 131 IS. Nah, selanjutnya ada pluralistis.
yang berlakunya itu bermacam-macam. Jadi sistem hukum itu bagi dua negara atau lebih yang berbeda di dalam suatu negara. Contohnya tadi seperti hukum waris tadi. Nah, jadi politik hukum ini tuh tujuannya apa sih? Jadi politik hukum nasional ini tuh bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar negara Indonesia sebagai negara hukum atau Rechtsstaat yang demokratis dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, yaitu mengenai hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia. Nah, jadi untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Nah, politik hukum nasional Indonesia, pokok-pokoknya itu ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara. Jadi dirinci lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Untuk melaksanakannya telah didirikan satu lembaga yang kini bernama Badan Pembinaan Hukum Nasional atau disingkat sebagai BPHN atau Babinkumnas. Jadi melalui koordinasi itu yang dilakukan oleh badan ini diharapkan di masa yang akan datang akan terwujud satu hukum nasional di tanah air kita. Nah, jadi untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda juga, ditambah lagi juga dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh penguasa kolonial dulu, jadi bukanlah pekerjaan yang mudah gitu. Pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya haruslah dilakukan dengan hati-hati. Karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ada agama yang tidak dapat dicerai atau dipisahkan dari hukum. Agama Islam misalnya. Nah, agama Islam itu kan adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Oleh karenanya erat hubungan antara agama dalam arti sempit dengan hukum dalam Islam. Jadi seperti yang telah disebutkan bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional sendiri di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan dan kebijaksanaan yang jelas. Nah, peranan hukum Islam sendiri dalam pembinaan hukum nasional diketahui bahwa untuk membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Tapi apabila kita membicarakan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, perlu diungkapkan bahwa produk pemikiran hukum Islam itu tuh dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islamnya di Indonesia seiring pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu yang pertama ada syariah, lalu yang kedua ada fikih, lalu yang ketiga ada fatwa ulama atau hakim. Adapun seperti halnya keputusan pengadilan agama. Nah, keputusan yang dimaksud itu tuh bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Selain itu juga keputusan pengadilan agama dapat bernilai seperti jurisprudensi atau jurisprudence tadi, yang dalam kasus tertentu dapat dijadikan oleh hakim sebagai referensi hukum. Lalu yang selanjutnya ada perundang-undangan Indonesia itu sendiri. Jadi hukum Islam kan dalam bentuk perundang-undangan di Indonesianya bersifat mengikat secara hukum ketatanegaraan, bahkan daya ikatnya itu lebih luas. Jadi oleh karena itu, sebagai peraturan organik, terkadang tidak elastis untuk mengantisipasi tuntutan zaman dan perubahan. Jadi sebagai contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang itu memuat hukum Islam dan mengikat kepada setiap warga negara Republik Indonesia. Jadi dari uraian tersebut, beberapa masalah yang dapat dipecahkan jelas prospek hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, dan karena ia telah diterima sebagai salah satu sumber atau bahan baku dalam pembangunan hukum nasional, maka jelas pula kedudukan dan perannya dalam proses pembangunan hukum nasional tersebut.
Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.